Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini berjumpa dengan saya, Prabang Setiono, selaku staf pengajar di program studi ilmu lingkungan, Fakultas MIPA, Universitas 11 Maret. Dan dalam hal ini saya ingin menyampaikan kuliah kajian dampak lingkungan. Dalam hal ini topiknya yaitu manajemen sampah ramah lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sampah ini merupakan permasalahan laten yang selalu ada. Selalu ada. Kenapa? Karena sejak kita lahir sampai meninggal pun itu pasti akan menghasilkan sampah. Bayi lahir itu saja sudah menghasilkan sampah, yaitu sampah pampers dan seterusnya. Sehingga ini merupakan kajian ilmu lingkungan yang begitu aktual, selalu aktual dan update. Maka dari itu, dalam hal ini, konsep dasar manajemen sampah dalam perspektif lingkungan seperti apa, pandangan masyarakat terhadap sampah ditinjau dari segi regulasi dan ekonomi seperti apa, bisa kita lihat. Dan yang perlu diinformasikan bahwa program studi ilmu lingkungan Fakultas MIPA Universitas 11 Maret ini sedang berproses ingin menjadi SDG Center. Jadi Sustainable Development Goals Center yang ada di kampus UNS ini. Kemungkinan nanti akan sekretariatnya ada di kampus Mesen sesuai dengan keberadaan dari prodi S1 Ilmu Lingkungan. Ini sedang berproses di Bappenas. Kemudian prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini upaya untuk mewujudkan kedaulatan lingkungan hidup bisa kita lihat, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sebagai skala prioritas pertama dan yang utama. Di situ bisa kita lihat kondisi lingkungan hidup dalam siklus-siklusnya, respon manusia, di situ ada tata nilai, pengetahuan, kelembagaan, teknologi, dan seterusnya. Itu saling berkait. Disinilah ada yang namanya interaksi sosial. People to people pressure gitu kan ya, kooperasi, kolaborasi, kompetisi, dan muncullah konflik. Itulah namanya sistem sosial manusia. Maka dari itu bicara lingkungan ini adalah tidak terlepas dari perspektif ABC. Kan mudah kalau mengingat ABC itu kayak merek batu baterai kan, A-nya itu adalah abiotik begitu, yang meliputi udara, tanah, air begitu kan ya, serta ekosistem buatan lainnya begitu. Kemudian B-nya itu agen-agen hayati, bicara tumbuhan, hewan, mikroba, COVID pun sebenarnya juga agen hayatinya dalam kajian lingkungan gitu kan ya. A, B, C-nya itu adalah culture, itu tadi sosial, sistem sosial manusia. Jadi sampah ternyata juga mempengaruhi dari sistem sosial. Kita lihat yang sebelah kanan. Di situ ada ekosistem, ecological system, di situ ada kondisi ekosistem, struktur dan fungsi. Di situ ada aliran energi, siklus materi, siklus air, dan dinamika komunitas. Perubahan-perubahan alami, ya kan? Ini keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Nah, hadirnya sampah ini ternyata akan salah satunya kalau kita salah manajemen, mismanagement, akan memutus siklusnya itu, akan memutus kalau di situ adalah ada jalur keterhubungan ya sebagai hub gitu kan ya. Itu akan putus apabila kita dalam manajemen sampah ini tidak berbasis pada konsep-konsep dasar lingkungan begitu. Nah, sekarang coba kita lihat sesuatu yang sangat real. Masalah lingkungan hidup yang paling dirasakan. Ini hasil survei dari CSIS tahun 2019 barusan saja. Di dekat tempat tinggal ibu dan bapak, ya kan? Manakah di antara daftar kejadian di bawah ini yang paling bermasalah? Jadi di situ disebutkan penumpukan sampah 20,36%. Lainnya cuaca ekstrim itu memang unmanageable ya. Artinya manusia memang kalau bicara masalah iklim itu kan istilahnya ya tidak bisa serta-merta kita bisa memanage secara langsung. Jadi ya wajar kalau 38,78%. Tapi kita lihat sampah itu ternyata sebagai persentase terbesar kedua, 20,36. Artinya sampah ini menjadi permasalahan yang sangat strategis, sangat aktual begitu kan ya. Sehingga fakta isu-isu sampah dan sungai turut mewarnai pertarungan politik di Pilkada 2017 DKI dan Jawa Barat. Jadi ini sebagai isu yang sangat seksi kalau saya mengatakan. Seksi itu artinya bahwa saya dipandang dari sebagai sudut ekonomi juga
seksi, kemudian sudut politik apalagi lebih seksi, sudut teknologi apalagi gitu kan ya, sudut society kemasyarakatan juga seksi sekali bicara sampah ini. Sehingga pada kuliah pada pagi hari ini saya ingin mengedepankan bahwa mari kita kelola sampah tapi dengan ramah lingkungan. Salah satu mungkin saya memang gimana caranya agar hidup itu minim sampah. Ini salah satunya saya mungkin bisa dilihat dari pemirsa sekalian, saya mau membawa tumbler begitu kan ya, yang selalu saya bawa tiap hari begitu. Gimana caranya agar saya tidak memberikan beban sampah lebih? Kalau saya bawa minuman dari plastik begitu kan ya, itu kan nanti endingnya juga akan sampah. Sehingga saya selalu membawa tumbler seperti ini. Nah sekarang human behavior, perilaku yang dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan seperti apa? Ini menarik lagi. Dari survei CSIS 2019. Di antara faktor-faktor di bawah ini, manakah faktor penyebab yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di daerah tempat tinggal Bapak Ibu? Jawabnya apa? Dari responden itu, ranking pertama dan yang utama, 73%, kebiasaan masyarakat sehari-hari yang tidak ramah lingkungan, yaitu buang sampah sembarangan. Ini kan menarik sekali. Kalau untuk tentang pertambahan pelunduk, perubahan iklim, ternyata rankingnya memang di bawah itu. Artinya apa? Sampah memang sudah menjadi mainstream. Ini harus kita selesaikan bersama sebagai permasalahan. Yang paling aktual yang kita lihat sekarang kan kita masa pandemi kan, pandemi COVID. Apakah COVID ini juga tidak bisa dikaitkan dengan sampah? Amat sangat berkait. Coba kita lihat dari dampak COVID-19 dan akumulasi sampahnya. Secara kuantitatif, jika menggunakan data dari 1 Maret sampai 18 Juni 2020, ini belum diupdate datanya sampai Desember ya, yaitu 41.431 kasus positif ya, dengan asumsi sebenarnya itu bisa dilihat, sekarang sudah ada berapa kasus, itu tinggal diakumulasikan saja. Ya kan, dengan interpolasi ketemulah nanti jumlah sampahnya. Dengan asumsi limbah sebanyak 5 kg per pasien per hari, maka jumlah timbulan limbah B3 sampai 18 Juni 2020 adalah 43.000 per orang kali 5 kg kalikan 110 hari sama dengan 24.091 24 juta 91.650 kg atau 24.092 ton sampah ternyata, yaitu karena kita protokol kesehatan yang harus menghindari COVID, mau tidak mau harus berkaitan dengan sampah itu. Ya kan? Dengan asumsi memakai masker sebanyak 80 juta orang, masker diganti setiap hari dan berat masker adalah 0,2 gram, akan dihasilkan limbah sebanyak 80 juta orang. Kalikan 110 bagi 3. Kalikan 0,2 gram per masker, sama dengan berapa itu? 586,7 ton sampah. Kita nggak sadar. Kenapa? Ya karena kita berinteraksi dengan lingkungan yang mikro di skala rumah tangga. Taunya pokoknya ada sampah, buang tempat sampah, begitu kan ya, dibungkus dan seterusnya. Yang kecil sampahnya kita abaikan, tapi kita bicaranya makro seluruh Indonesia. Lalu bagaimana pengelolaan limbah B3 sebanyak itu? Ya kan? B3 dalam bentuk padat, ya kan? Berapa insinerator yang dibutuhkan, ya kan? Karena biasanya limbah B3 penanggulangan yang paling utama dengan insinerator. Berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu dan seterusnya. Berapa energi yang harus dikeluarkan? Ini semua bisa ada hitung-hitungannya gitu. Kemudian berapa biaya yang harus disediakan atau dikeluarkan, ya kan? Ya, jadi saya kira ini menjadi PR para ahli-ahli lingkungan untuk memetakan ini secara detail, kemudian sistemik dan terintegrasi. Tinggal kita tunggu saja nanti dalam kajian lingkungan yang lebih detail. Apakah akan diselesaikan dengan peraturan baru ini, sampah dari pandemi COVID, yang mungkin ada yang mengatakan saat ini mungkin second peak ya, jadi puncak yang kedua mungkin ya. Karena sampai dengan akhir tahun ini belum ada pemodelan, ya kan, pandemi ini akan berakhir kapan. Banyak ahli-ahli model sudah memodelkan kemarin, sudah berguguran. Ya kan, hipotesisnya sudah berguguran. Kenapa? Ketermelesetannya. Saat mereka istilahnya memprediksikan itu, ternyata tidak terbukti. Karena banyak faktor ternyata dari pandemi ini. Ya, kemungkinan dengan peraturan pemerintah nomor 27 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik dalam hal ini pandemi, sampah itu bisa di-manage dengan baik. Sekarang kita lihat,
masalah mendasar tentang sampah. Masalah mendasarnya sebenarnya adanya gap sebenarnya. Adanya kesenjangan, kita lihat Dasolen yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, kemudian antara Dasein yang senyatanya sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18 2008. Karena ada senjangnya inilah yang disebut sebagai private menjadi common ini selalu mengalami tragedi. Artinya apa? Sampah sebelum mereka menjadi sampah, itu kan mereka sebagai barang, taruhlah barang private, barang pribadi kan. Saya kalau membeli apapun dari toko, dari supermarket, dari Indomaret, kan mesti saya keep sendiri kan. Saya membelikan untuk saya, untuk kebutuhan saya, bukan untuk orang lain. Tapi ketika itu menjadi sampah, dianggap sebagai, ini barangnya sebagai barang publik. Ya kan? Kemudian saya take over dalam lingkungan luar. Sampah diambil oleh pemulung, diambil oleh pengelola sampah, hingga akhirnya kalaupun mereka mencemari, biarlah orang lain yang ikut merasakan cemarannya itu kan gitu. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Satu sisi private menjadi common, ini akan mengalami tragedi biasanya. Inilah masalah. Masalahnya apa? Perilaku. Juga masalah konsistensi dalam menjalankan hukum. Jadi ketika perilaku kita adalah perilaku nyampah, gitu kan ya, dan kita tidak konsisten terhadap hukum yang ada, akhirnya abai. Seperti halnya di kota Solo ini, pernah Pak Wali Kota itu barang siapa, biasanya bahasa hukum kan begitu kan ya, barang siapa membuang sampah sembarangan bisa kena denda 500.000. Tapi kenapa tidak efektif? Ya itu tadi lagi-lagi konsistensi. Karena terbatas aparatnya, tidak ada CCTV yang tiap sudut, siapa yang memantau? Yang membuang sampah pun juga dia punya cara. Pas tidak ada orang memantau, disitulah saya buang sampah di sungai. Kan selesai masalahnya. Ini yang menjadi selalu kesenjangan. Inilah yang menjadi problemnya sampah dari tahun ke tahun, mungkin dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Nah, sekarang coba kita lihat dari pisau analisis. Ini yang menarik. Ekologi politik persampahan. Sampah ternyata sudah masuk ke ranah ekologi politik. Ya kan? Karena masalah kebijakan. Kebijakan itu sudah dalam ranahnya politis. Politis bukan dalam arti politik praktis ya, beda lagi. Ini politis dalam artian kebijakan level pusat. Jadi di situ ada 3 variabel yang saya iriskan. Ekonomi, planet, kemudian people, ya kan? Ekonomi, manusia hidup pasti sebagai human economicus ya. Manusia pasti hidup, tidak mungkin bisa kalau tanpa kehadiran ekonomi di situ. Mereka harus makan, membeli, menukar makanan, hidup, harus membeli rumah dan seterusnya, kebutuhan dan seterusnya. Nggak bisa. Tapi itu harus diiriskan, diresultantekan ya dengan planet, dengan people, ya kan? Nah, sehingga disinilah muncul EPR, Extended Producer Responsibility, ya kan, EPR ini. Bagaimana agar produsen kedepannya itu, ya kan, kalau menghasilkan sampah, maka produsen juga tanggung jawab terhadap bagaimana sampahnya itu bisa dikelola. Caranya ya seperti Aki, kasus Aki kan tahu. Nggak ada sekarang ini Aki kok bisa nyampah nyebar di sungai, nyebar di pemukiman dan kenapa? Karena Aki rusak. Bisa untuk memotong, membeli aki baru. Aki baru harganya 200.000, dengan kita bawa aki yang rusak, harganya dipotong jadi cuma 150.000. Maka aki akan dikip oleh masyarakat. Disitulah sampah tidak akan pergi kemana-mana. Terkumpul dalam satu tempat, sehingga dalam satu tempat itulah perusahaan itu lebih mudah untuk mengelola, untuk merecycle kembali sampah itu. Sehingga perlu CSR, Corporate Social Responsibility, itu harus teririskan. Lah, irisan kawinnya itu namanya zona regulasi antara regulasi dan implementasi. Itulah cara menanggulangi sampah. Sehingga nilai tambah sampah itu ada nilai tambah ekologi, nilai tambah ekonomi, nilai tambah edukasi, dan nilai tambah estetika. Kalau kita bisa memanfaatkan sampah, yang disebut WVA, Waste Value Added, ada nilai tambah sampah. Sampah itu sebagai sumber daya akan memberikan nilai tambah apabila kita mengelola dengan benar. Nah, sehingga paradigma dalam mengelola sampah yaitu salah satunya adalah level individu rumah tangga. Tata aturan awal kita mulai disadari sebagai suatu keharusan menjadi kepatuhan, ya gitu kan ya. Sehingga disinilah istilahnya kita skala rumah tangga harus bisa memilah sampah skala rumah tangga.
Kemudian level komunitas, RT RW juga gimana caranya itu bisa dipilah sampahnya, dikelola. Kalau bisa sampah menjadi energi, sampah menjadi kompos dan seterusnya. Hingga pada level korporasi seperti tadi CSR, EPR, Extended Producer Responsibility, sehingga ikut bertanggung jawab juga perusahaan yang memang menghasilkan. Perlu dikuatkan kalau regulasi pemerintah daerah, bagaimana agar reward and punishment terhadap sampah ini. Muncullah Sustainable Waste Management Goals atau pengelolaan sampah, ya kan, yang berbasis kepada sampah yang berkelanjutan seperti apa, yaitu bagaimana agar sirkuler ekonomi mengelola sampah itu jalan, bukan sekuler ekonomi. Ada kata kunci sirkuler sama sekuler itu berbeda. Kalau sirkuler, masyarakat bawah ikut merasakan sampah itu. Kalau sekuler berarti hanya masyarakat yang punya uang saja yang bisa terbebas dari sampah. Ini nggak adil. Sehingga dari sini muncullah ada istilah prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, konsep resep. Ini yang regulation based, regulasinya jelas, scientific based, bagaimana secara keilmuannya juga jelas, sampah ini untuk apa, pengelolaannya seperti apa, caranya seperti apa, metodenya seperti apa. Evidence based, artinya pengalamannya seperti apa. Experience based, berarti dia punya istilahnya apa namanya, studi banding seperti apa. Precautionary principle based, dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai sampah membuat permasalahan baru, sehingga kita kalah dengan Pegadaian. Menyelesaikan masalah sampah malah menimbulkan masalah. Kalau Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu yang harus kita contoh. Sehingga prosesornya terakhir agar mengolah sampah secara berkelanjutan dengan menggunakan LCA, yaitu Life Cycle Analysis, analisis daur produk, ya kan? Daur hidup produk. Seandainya dari produknya Mayora, dari produknya Unilever, ini dipakai sampai ke konsumen kemudian setelah selesai lari kemana, hingga sampahnya ini bisa tertelusur sampai dipastikan kuantitasnya sekian yang dikeluarkan Unilever, sampahnya juga kuantitasnya sekian, sampai kepada masuk kepada unit processing daur ulang sampah. 3R, reuse, reduce, recycle. Disitulah LCA Insight itu sebagai prosesornya dalam pengelolaan sampah, ya kan? Nah, sehingga ini pola keberhasilan pengelolaan sampah itu ke depannya gimana caranya dengan menggali maka kuantitas, ya kan? Kalau kita sudah bicara tentang pengelolaan sampah, bagaimana agar kuantitas sampah imbang dengan instrumen yang ada? Jangan sampai insinerator kapasitas sekian, sampahnya kapasitas sekian, tidak imbang, terjadilah kemudian misleading dan sebagainya. Kualitas, bagaimana mengelola sampah secara berkualitas, tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari air dan seterusnya. Kontinuitas, agar keberlanjutan. Jangan sampai saat pemimpin si A, pengelolaan sampah bagus. Ketika kepemimpinan si B, pengelolaan sampah tidak bagus. Ini berarti kontinuitas. Kemudian keterjangkauan. Gimana masyarakat bisa terjangkau terhadap teknologi pengelolaan sampah itu, sehingga semuanya. Dan terakhir kolaborasi. Kolaborasi dalam mengolah sampah itu tidak ada mengolah sampah yang diletakkan dalam satu pundak dinas lingkungan hidup, tidak bisa, harus kepada semuanya secara serentak. Sehingga terakhir ini semangat bersama dalam mengolah sampah di era new normal, bagaimana agar memunculkan eco self healing. Kalau kita bersih dari sampah, imunitas daya dukung lingkungan yang akan kondusif itulah yang akan menambah imunitas tubuh kita. Lingkungan akan mensupport pada kita, sehingga kalau imunitas kita tinggi, insya Allah kalau seandainya keterpaparan COVID, kita ini bisa risikonya lebih kecil. Berangkat dari sampah saja. Matur nuwun, bercita-cita meraih matahari, kalaupun jatuh tetap di antara bintang-bintang. Kan begitu kan ya. Sehingga kita harus punya cita-cita setinggi langit, begitu kan ya. Sehingga kalaupun jatuh tetap di antara bintang-bintang. Demikian perkuliahan tentang sampah dari kami, semoga bisa memberikan wawasan serta motivasi baru bahwa sampah harus dimulai dari diri kita, dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari saat ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.